Semakin bingung tentunya apa yang akan terjadi di map ketiga kali ini karena sama-sama kuat. Kita tahu Natsloran kemarin main pakai jet, operatornya tuh sakit banget. Kita kemarin bahkan waktu interview denger dia, karena gue emang sebenarnya pengen main operator, cuman pakai Sentinel itu nggak bisa, dan dia menunjukkan skillnya sebagai jet operator yang efektif banget untuk alter ego apalagi di map bind. Sementara dari BWL kali ini Ior yang akan bermain chamber. Dan kita tahu betapa kencengnya aim dia di map sebelumnya. Kalau misalkan itu bisa dibawa ke map ketiga kali ini, BWL bisa terlihat mengerikan. 8 detik menuju pistol round, alter ego akan bermain di defender side, sementara BWL akan bermain di attacker. Ya, default sepertinya akan dilakukan terlebih dahulu oleh Boy With Love untuk membaca informasi di mana saja keberadaan pemain-pemain dari alter ego. Di mana short sudah mulai dipush 3 pemain dari alter ego sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak. Kush akan menjaga belong seorang diri Natsloran. Dapetin informasi ada satu buah trademark di sana dan dia mendapatkan satu kill karena Asteris. Ini artinya Boy With Love akan bermain di pistol round tanpa adanya smoker ataupun controller sama sekali. Sementara Ior mulai menyelip ke arah U-Haul. Bagaimana caranya pemain ini sudah sampai ke tempat ini, dan Julio tentunya tidak tahu bahwa Ior sudah sampai ke tempat tersebut, dan bahkan dia mendapatkan kill yang kedua ke arah Adrian King. Mengubah ke Ghost, dapat satu informasi, tapi Natsloran mampu mendapatkan 2 kill dan itu pun spike drop. What kill bagi Natsloran, menyisakan famous seorang diri dari area hookah. Dan Natsloran tentunya akan mencari pemain ini dengan sound cue yang sudah sangat jelas bahwa Famous akan melakukan rotasi untuk nge-retrieve spike dan ace dari Natsloran yang akan dia dapatkan di first round untuk alter ego. Baru saja kita bahas Natsloran bermain sebagai jet dan dia bisa memberikan dampak yang begitu besar, dan juga baru saja kita lihat di ronde pertama Natsloran langsung mendapatkan ace. Looking good. Kita udah itu masalahnya, kita udah kagetnya tuh sama Ior kan yang dia berhasil nyelip sampai ke arah U-Haul. Itu dari shower tadi kayaknya kena timing, dan itu udah kayak itu highlightnya harusnya udah ada di Ior. Itu udah Ior udah steal the thunder banget, tapi tiba-tiba Natsloran dengan ghostnya tembak pala, tahu-tahu ace, dan 1-0 untuk alter ego. Awal yang sempurna untuk alter ego. Dan Boy With Love sekarang sudah ketinggalan, mereka nggak dapetin apapun tadi di pistol round. Cuman dapetin 2 kill doang, 3 kill tepatnya. Gak dapetin spike plan, mereka nggak bisa force buy. Dan mau nggak mau di sini Ior bakal jadi garda terdepan. Tombak dengan headhunternya, sambil rendezvous, sambil ditumbangkan juga oleh Julio. Di sini Famous dengan klasik, berhasil keding, dan Delby bakal diincar pakai pensil. Delby justru bakal maju, semakin agresif posisinya. Ini ada shotgun, bener-bener diusir. Bukahnya disambit, semua yang bisa disambit. Udah di flash, di fault line, di apain dah, di shock dart. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat BWL coba squeeze something, tapi sisi lain cuma Asteris yang mampu mendapatkan 1 kill dengan klasiknya. Fokus, oke. Ini mulai ngeri. 2 lawan 3. Dan Adrian King serta Julio ini sudah ada di nyawa yang cukup berbahaya kalau kena ding. Dan Asteris sudah dapat inspektor pula. Dan spike-nya dibawa lari ke A. Dan ini waktu banyak banget Bel buat Asteris reposition, dan dia masih punya 1 star. Entah apa yang ditembakin tadi sama alter ego dari arah hookah, tapi yang jelas Asteris bakal muter balik lagi ke arah defender spawn. Jauh banget by the way. Dan itu di plan emang untuk defender spawn. Asteris langsung meletakkan 1 star, mungkin bakal dikonversi jadi Gravity Well. Dan updraft dari seorang Natsloran, mampu Asteris melakukan clutch ini. Gravity Well, tapi alter ego bakal menyangka manuver tersebut di swing di sini oleh seorang Asteris, tapi terlalu banyak pemain yang harus ditumbangkan. 1-0 menjadi 2-0 untuk alter ego. BWL akan memasuki buy round pertama mereka. Sempat kelihatan ngeri, tapi recovery dari alter ego berhasil mengamankan mereka 1 angka lagi. Yes, itu udah bukan ngeri lagi sih, itu gue hampir bisa believe Asteris di posisi tersebut dengan title-nya sebagai Clutch Meister. Mungkin aja dia bisa menangin ronde tersebut, tapi lagi-lagi utility usage dari Adrian King itu bagus. Tadi dia masih punya flash ternyata. Dan terpaksa tuh Asteris dia harus ngebuang crosshair dan harus tumbang di tangan Adrian King. Dan nevertheless alter ego
mereka bisa dapetin ronde kedua dan ini adalah ronde wajib menang bagi Boy With Love. Tapi Nats Loran, dia akan langsung membuka Blade Storm, bermain secara agresif dari arah short. Dimana dari pemain-pemain Boy With Love, mereka tentunya akan bermain secara default terlebih dahulu menunggu push yang mungkin saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Seperti yang mereka lakukan di ronde pertama. Dan Ior yang akan membuka kali ini. Melakukan jiggle terlebih dahulu, tapi ada satu pemain di sana. Nats Loran ternyata ter-expect, Blade Storm-nya miss. Tidak ketak siapapun, Gravity Wall akan dibuka, begitu pula Recon. Flash memang dibuka, tapi ternyata flash tersebut tidak sempurna karena Ior sudah mengambil angle yang lebih agresif. Dan Famous ternyata sudah berada dari arah U-Hole belakang, mampu mendapatkan Julio Leo, menyisakan Delby dan juga Kush yang berada dari arah defender spawn harus melakukan retake ke arah side A dengan 5 pemain dari Boy With Love yang masih relatif sehat, tapi Kush membuka kill ke arah Asteris dari Delby dan harus termakan oleh Flash yang mendapatkan angle terlebih dahulu dari arah triple. Double kill dengan swingnya yang bagus. 1-2 Boy With Love berhasil mendapatkan angka wajib mereka. Ya itu setup yang bersih banget. Kita lihat tadi BWL bener-bener nge-shutdown U-Hole dengan manuver yang dilakukan oleh Famous. Langsung dari arah shower kalau gue nggak salah. Langsung masuk ke arah tank di Pinchers movement. Ior juga dari arah TP langsung masuk ke arah U-Hole-nya bener-bener di shutdown. Dan dari situ gue udah ngeliat ini Alter Ego sulit banget buat nge-retake. Apalagi mereka masih pakai senjata bonus round. Jadi almost impossible. Dan sekarang kita akan memasuki ronde keempat. Operator langsung dikeluarin sama Nats Loran. Glass Cannon di sini tanpa armor. Jadi satu headshot dari Phantom bisa saja nge-shutdown seorang Nats Loran. Dan sekarang masih coba dicari tahu dulu. Harusnya BWL punya informasi kalau Nats Loran suka banget main operator di map ini. Jadi mungkin mereka masih coba untuk gathering intel. Drone dikeluarkan. Coba untuk membaca utility apa aja yang ada dari arah short. Smoke dikeluarkan. One way. Julio Leo berhasil dari freeze dan bahkan double kill untuk Julio Leo. Dan tiba-tiba saja jadi 3 lawan 5. Julio Leo masih sempet-sempetin naruh star. Dijadiin smoke sekali lagi, benar-benar nahan shortnya dan dikejar sama drone di sisi lain. Nats Loran dapetin drone survive. Gua nggak tahu apa yang terjadi, Bel. Gua benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu satu persatu pemain BWL hilang aja. Dan tersisa Ior dan juga Asteris. Asteris memang mampu dapetin 1 kill, tapi bukan hal yang sulit bagi Alter Ego untuk ngekonversi 1 angka lagi. Gua benar-benar ini mati dari mana aja sih? Tembak dari mana sih? Sama. Gue nggak tahu itu tadi si Julio Leo dia diusir nggak pakai pain shells atau pokoknya pakai gravity well kan? Karena kalau misalkan kita ngelihat setup dari Boy With Love di ronde sebelumnya itu kan dia selalu ngeluarin gravity well dan juga pain shells kan ke arah U-Hole. Tapi sama tadi Julio Leo dari arah U-Hole dia bisa dapetin 2 kill pakai bulldog dan bahkan dia sempet-sempetnya ngepick lagi. Dan Nats Loran juga masih ngehold dari arah side yang berbeda. Jadi tadi terlalu sulit bagi Boy With Love. Tampaknya sebelum mereka bisa melakukan setup, Alter Ego yang sudah berhasil nge-chip off mereka satu persatu. Dan sekarang Boy With Love akan kembali menggunakan senjata yang sama unggulnya dengan Alter Ego. Dan Ior akan membuka tour de force, nge-hold dari arah mid ataupun dari arah market. Kush sudah mendapatkan informasi bahwa hookah sudah diambil oleh Boy With Love. Dan akan melakukan jumping pick solo kali ini dari arah side. Tapi Nats Loran masih akan menahan dari arah long. Bermain dengan angle yang cukup agresif karena memang dia masih memiliki dash juga. Sementara kalau dari Boy With Love kayaknya kalau misalkan kita ngelihat dari posisi mereka dari arah minimap, mereka akan melakukan serangan ke arah side B. Ini mainnya pelan banget. Di Gravity Well digangguin di sini. Kus mau nggak mau diusir dari posisinya, tapi Recon masih sempat diajarin. Famous langsung settle in, mampu mendapatkan 1 kill, tapi ada Nats Loran dengan operatornya dan bahkan kill yang kedua dari seorang Nats Loran. Benar-benar nge-shutdown dengan shorty. Manuver yang luar biasa, tidak membuat ruang gerak sama sekali. Itu masalah ketika lu mau masuk ke dalam side B dari full hookah. Ketika udah ditaruh Gravity Well, udah disemok, lu loncat dari hookah, lu basically bunuh diri. Itu susah banget rasanya. Apalagi tadi Kus masih bisa ngancurin Recon. Famous emang berhasil masuk, tapi Gravity Well-nya itu bener-bener nge-shutdown backup yang harusnya datang untuk Famous. Sehingga tadi Nats Loran dapetin kill, ya udah sisanya bakal ngecok dari arah hookah, dibuka smoke pula. Mau nggak mau BWL antara ya YOLO berharap beruntung dapetin kill, atau ya mereka harus rotate yang mungkin waktunya udah nggak ada tadi. Jadi nice hold banget dari Alter Ego.
Oh, yap. Dan sekarang dari Boy With Love tentunya karena mereka kalah di ronde tersebut dan kesalahan minor yang snowballing, mereka akan menggunakan senjata yang minimalis di ronde kali ini. Masih belum ada pergerakan yang signifikan kita lihat dari Alter Ego. Lebih tepatnya belum ada perubahan dari cara penjagaan mereka. Masih hanya melakukan reaksi sebagai aksi. Julio masih menahan. Adrian akan mendapatkan kill. Langsung di swing. Julio absen. Tutorial bagi Astra ini. Flinch memang mampu mendapatkan 2 kill. Tapi tidak lebih dari itu karena Delby dan juga Kush yang akan menutup ronde bagi Alter Ego. Boy With Love. Terlihat performa mereka di Bind tidak begitu baik. Karena sebenarnya yang pengen gue highlight ronde sebelum ini sih, seperti apa yang lu katakan ya Son, dimana Nasloran harusnya informasi udah masuk gak sih bahwa Nasloran ini dia selalu main operator dari arah Bilong, tapi somehow tadi nggak ada yang expect sama sekali keberadaan dari Nasloran, kayak nggak digangguin antara di Flash sama Flinch atau di Gravity Well mungkin sama Asteris ke arah Nasloran, jadi mereka tinggal fokus masuk ke dalam site dan utility yang dikeluarkan oleh Boy With Love tadi nggak terlalu sinkron, jadi utility keluar dulu, recon dihancurin dulu, baru Boy With Love ini baru masuk, jadi tadi agak sulit bagi Famous untuk membuka site. BWL bener-bener dikandangin sama Alter Ego, nggak dikasih masuk sama sekali. Nasloran sekarang akhirnya tertek ke 30 SP, tapi dia pun masih belum mati, jadi masih bisa nge-kill apalagi dengan operator. Guiding Light, langsung di swing pick oleh seorang Rosify. Famous langsung, showstopper, Ior mampu mendapatkan kill. Di sisi lain ke arah Delby, dan akhirnya ini dia eksplosivitas. Semakin malam semakin ngawur. 5-1 bisa saja dikonversi menjadi 5-2. Dan itu dia, kayaknya emang harus begini sih. Cepat, eksplosif, langsung meledak-ledak. Kalau mereka mencoba untuk lambat, bener-bener harus ketika utility kebuka, Flinch sama Famous tepatnya harus langsung loncat masuk ke dalam site, dapetin space. Yang lain juga harus turun sebelum grafik. Karena kalau nggak susah banget. Dan di sini, oke kok tiba-tiba menjadi 1 lawan 2. Julio serta Kush masing-masing dapatkan 1 kill. Kita tahu ini Kush bocah gila dan tentunya tidak akan dibiarkan. Asli, ketika Kush ada di posisi 1 lawan 2, lu selalu percaya kalau Kush bisa aja menangin clutch-nya. Cuman di posisi tadi emang agak sulit, apalagi plan-nya udah bagus banget. 5-2 BWL. Di sini Hunter's Fury, Rosify online, dan kayaknya emang mesti diusir juga ini Nasloran. Ketika dia berhasil diusir, berhasil di-tag, impact-nya langsung berkurang dan ya itu BWL bisa eksplosif. Jadi intel mereka di early round itu penting banget untuk dikonfirmasi. Ya, apalagi mereka pakai 2 initiator di sini dari Boy With Love. Dan sepertinya default akan kembali dimainkan oleh Boy With Love di ronde kali ini. Nasloran nampaknya akan memilih angle lain untuk bermain. Shower yang akan dia kontrol, di mana ada Trailblazers yang dibuka dan akan di-repick, miss the shot. Flash akan dibuka dan dash pun juga akan dibuang oleh Nasloran. Shower masih kembali ke ground zero. Karena dari Boy With Love, mereka tidak akan melakukan aggression yang berlebihan. Sementara Asteris juga hanya menggali informasi demi informasi saja keberadaan pemain-pemain dari Alter Ego. Bagaimana cara penjagaan mereka, dan barulah sekarang rotasi mulai dilakukan, regroup. Akan dilakukan sekali lagi side B yang akan coba di-hit. Sementara Ior yang akan masih melakukan lurking dari arah A-short. Famous bermain dari arah hookah, siap dengan 2 satchel yang dia miliki untuk membuka dari arah side. Flash sudah dibuka, Delby yang akan menahan dari arah green box. Tapi masih ada Rolling Thunder kali ini yang dibuka oleh Adrian King. Rosify akan membuka dengan sebuah Hunter's Fury, mampu mendapatkan 2 kill karena Delby dan juga Adrian King. Begitu pula Ior. Julio memang akan melakukan TP, tapi 3 pemain dari Alter Ego sudah tumbang dan side B sudah menjadi lahan bebas bagi pemain-pemain Boy With Love. Spike planted. Itu Rolling Thunder yang gak begitu efektif tadi dari Adrian King. Dan BWL berhasil memanfaatkan hal tersebut. Ini udah nggak mungkin di retake sih. Nasloran pegang operator mau nggak mau dia harus save ini. Dan Flinch bakal coba nyari Julio. Dia kayaknya pengen ngedrop Vandal yang dia pegang. Dan sayang banget tadi itu. Rolling Thunder yang rendered useless. Julio kena pula. Dan kayaknya BWL akan mampu mengejar ketertinggalan 5-3. Perlahan tapi pasti akan mencoba untuk menyamakan kedudukan. Julio mencoba untuk narik-narik orang yang mungkin ngumpet dari arah Bilong. Dan Julio sendiri apakah bakal mampu melakukan satu skill lagi? Masih berhasil dapatkan dan bahkan Rosify. Nice economical damage.
Karena kalau kita lihat ekonomi dari BWL juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. 350 tadi dari seorang Asteris. Mau nggak mau harus full buy lagi. Jadi ini membuat ekonomi dari BWL tetap dipres. Nggak bisa nyaman. Kalau kalah mereka harus terpaksa eco. 2.850, 1.500 ya paling mentok half buy lah. Sementara dari Alter Ego mereka ekonominya sama. Jadi ini bisa aja ada breakpoint di sini. Alter Ego tentunya dengan operator dari Natsloran ini harus melahirkan kill sih. Apalagi di early round dan kayaknya dari BWL seperti yang lu bilang tadi ini udah mulai dicari tahu dulu di Natsloran ada di mana nih. Operatornya di mana nih? Digangguin dulu, diusir dulu sebisa mungkin. Kalau bisa benar-benar dicari tahu dan ngehit site yang mungkin Natslorannya nggak ada karena sedari tadi ancamannya selalu ada di Natsloran dan lu lihat. Nah itu kayak operatornya di shower guys. Oke, informasi udah masuk dan kita lihat BWL langsung nge-execute site A dengan smoke dari shower. Langsung dihati-hati banget lu lihat. Bakal di swing. Natsloran miss the shot. Julio yang akan mampu mendapatkan kill. Bakal di repick tapi Famous while blinded yang akan mampu mendapatkan Natsloran. Adrian King akan mengeluarkan flash tapi bukan posisi terbaik tadi. Approach yang didapatkan oleh Boy With Love. Mereka melakukan sudden yang membuahkan hasil. Sekali lagi Kush. Tersisa seorang diri melawan 4 pemain dari Boy With Love. Harusnya post plan udah kuat di sini dari Boy With Love. Yuhol bahkan dijago oleh 2 pemain tapi dia bisa nge-chip off 1 pemain di sana. Ior harus tumbang. Bakal di repeat. Tapi ada Rosefa yang sudah mengetahui informasi pasti atas Kush dan 5-4 Boy With Love. Perlahan namun pasti mereka mulai menggali kembali. Mereka mulai naik kembali dan memperkecil gap angka Alter Ego. Ini mulai kelihatan nih, mereka terlalu ngeberi presence gitu. Mereka terlalu oke, masih sama gaya penjagaan mereka ya Boy With Love. Ya udah, mereka tinggal balik lagi seperti apa yang udah kita katakan tadi. Kayak ngebuka badan dikit-dikit, udah tahu di mana informasi masuk, baru kita langsung gaspol ke arah side A. Dan udah dicuekin aja operator dari si Natsloran ini. Iya, bukan dicuekin, mungkin justru kayak ini ada operatornya di sini nih. Hati-hati nih. Pokoknya semua orang memandang ke arah yang sama di mana Natsloran bisa nongol. Dan lagi-lagi Natsloran bakal maksa operator lagi. Andy, ini kelihatannya di awal bagus banget buat Alter Ego tapi perlahan tapi pasti BWL bisa ngejar. Apakah Alter Ego udah mulai ketebak nih cara mainnya atau justru BWL yang ya being BWL mereka berhasil dapetin breakthrough? Ya, adaptasi. Balik lagi BWL dari map pertama kita tahu mereka bisa adaptasi dan bener banget kata Bella dan Wilson. Operator dari seorang Natsloran. My goodness, langsung di-isolate, langsung di-cancel effectiveness-nya nggak ada, dapat kill di 2-3 ronde terakhir. So now Alter Ego, game plan mereka harus kembali berputar di operator tersebut. Di mana posisi yang kira-kira bisa dia dapetin impact? Kalau nggak, mending ganti aja deh ke rifle. Iya, itu yang tadi gue mau sempet bilang kayak ini operatornya udah mulai ke cancel terus-terusan. Mungkin Natsloran harus beberapa kali main pakai rifle. Karena sedari tadi operatornya at least beberapa ronde terakhir ini selalu diusir, selalu bisa kebaca dan selalu bisa dihindarin sama BWL. Thank you banget Andy atas analisis singkatnya dan Ior. Di sini tapi Natsloran dengan operator ofensifnya. Ior berhasil tertangkap. Mencoba untuk nungguin Natsloran tapi Natsloran yang jemput bola tadi. Dan sekarang 4 lawan 5 BWL kehilangan 1 pemain. Masih mencoba untuk menyamakan kedudukan pemain terlebih dahulu dengan bermain default. Berharap Alter Ego membuat kesalahan. Seekers dikeluarkan oleh Prince di sini. Dan harusnya udah tahu kalau B ada 3 pemain tapi Painsial sebatas delay Famous agar tidak bisa melakukan advance ke arah side B. Adrian King tertag ke low HP. Rosefai bakal coba nyelip dengan guiding light. Famous bakal mampu ditembangkan oleh Delby dari arah backside. Dan Prince hanya mampu mendapatkan 1 mangsa. Asteris tersisa tiba-tiba saja. Kita lihat tadi fight yang sangat-sangat besar terjadi dari arah side B. Thread frag begitu cepat kembali menyisakan Asteris, in-game leader dari BWL. Oh, ini udah terlalu sulit sih bagi Asteris, apalagi spike drop. Di posisi yang udah tidak diuntungkan, Adrian King hanya membuka badan sedikit untuk mendapatkan informasi. Natsloran juga yang sudah menahan dengan operator. Dan Asteris, mau nggak mau dia at least harus bisa dapetin 1 kill terlebih dahulu. Tapi angle-nya udah dijaga sama Natsloran. Dan angle tersebut sangat-sangat tipis. Alter Ego setelah kalah beberapa ronde berturut-turut
akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan angka dengan pick agresif dari Natsloran yang mungkin nggak ketebak karena berkali-kali dia ngelakuin pick antara itu di Bilong atau nggak di shower Bilong shower, dan ketika dia ke arah short itu kayaknya memang di expect sama Ior, tapi lagi-lagi Natsloran dia pakai operator one hit one kill. Ya, Dan itu risky banget tapi Bel, karena dia bener-bener nge-slow pick. Andaikan mereka si Natsloran nggak punya info kalau shortnya emang cuman biasanya diisi posisi default Ior yang emang selalu Ior ada di situ, itu risky banget sih. Dan ini permainan yang sangat-sangat berani mengubah tempo seperti yang lu tadi bilang. iya, betul. Dan sekarang dari Alter Ego ada 2 ultimate yang ready dari mereka. Begitu pula dari Boy With Love. Tour de Force akan langsung digunakan oleh Ior. Begitu pula Series, dia punya Cosmic Divide yang bisa saja dia gunakan untuk melakukan inisiasi. Recon tadi sudah keluar. Atau lebih tepatnya drone untuk membaca informasi, dan Natsloran sekali lagi akan bermain secara agresif. Ditemani dengan Julio Leo untuk melihat arah yang sebaliknya di mana ternyata Boy With Love. Kali ini mereka akan merespek keberadaan dari Natsloran. Flash akan dibuka. Flash tersebut dihancurkan dan informasi sudah didapatkan oleh Boy With Love. Ini harusnya short bakal diisi sama at least 2 pemain. Dan ada smoke yang bakal dibuka atau didissipate untuk mengenable seorang Asteris melakukan crossing. Nah, lagi belum ada pergerakan yang signifikan kecuali mungkin dari Boy With Love. Mereka sudah mulai meregroup dan mulai melontarkan serangan lagi-lagi side B kali ini yang akan mereka hit. Ini kalau kita lihat Asteris berhasil nahan rotasi dari Natsloran. DLB di sisi lain mampu mendapatkan Rosefy, lagi-lagi side B yang bakal di-hit. Tapi masalahnya hukahnya ini nggak bisa dicuri terus-terusan. Dan bahkan Famous pun tumbang di tangan DLB dengan sharp shot. Ior mampu melakukan 1 kill dengan Tour de Force. Connect bahkan yang kedua, Kus terpancing. Teleport dari seorang Flinch tadi, 2 lawan 3. Asteris terculik ternyata. 13 detik, apa yang bisa mereka lakukan, Bel? Julio Leo dari arah pocket udah megang posisi yang sangat-sangat krusial, dan Natsloran triple kill, mampu mendapatkan 1 angka lagi untuk Alter Ego. Wow, kita lihat gimana BWL selalu tersendat dari arah hukah, Bel. Kayak selalu sulit banget, selalu ngecok di situ, dan dari arah Gardennya juga nggak bisa berbuat banyak, gapnya tuh terlalu jauh. Karena mereka ya itu cuman bawa Famous, sementara dari Alter Ego ini punya 2 yang bisa loncat-loncat, terbang-terbang. Kelihatan sulit banget kalau ngandelin Famous yang loncat sendirian, tapi masalahnya yang lain ketahan. Jadi apalagi Natsloran udah nggak ketebak sekarang dan berani banget dia melakukan picknya langsung. Kita lihat dari BWL tadi sebenarnya di ronde sebelumnya mereka coba untuk antisipasi permainan Natsloran yang gila banget, lu lihat. Gak takut sama sekali. Julio masalahnya udah take down, dan ini bisa aja mereka punya mindset kalau wah ini berarti udah mati nih. Natslorannya udah nggak ada nih guys. Berarti main B. Padahal Natsloran ada di shower. Ini bisa devastating banget kalau misalkan BWL nggak sadar akan hal ini, karena informasinya so far shot ini harusnya clear dan ternyata di-expect oleh Famous. Ada informasi ternyata untuk BWL dan Famous mampu mendapatkan killnya yang ketiga. Kus tersisa. Mampukah The Magician himself menyelamatkan ronde ini untuk Alter Ego? Kita ngelihat dia melakukan clutch yang gila, melakukan tembakan-tembakan yang gak masuk akal. Apakah akan terjadi di ronde kali ini? Tentu tidak, kata Ior. 7-5, first half selesai. Dan nampaknya ini bukan angka yang jauh. Ini masih sengit, second half. Kayaknya nggak akan kalah sengitnya dibandingkan dengan first half nanti. Andy, lu punya vision yang lebih luas daripada kita. Lu bisa melihat the bigger picture. Ya. Ini siapa sih sebenarnya yang lebih unggul di Alter Ego atau BWL? Honestly, gue jujur kalau dari segi draft ya, gue rasa yang diunggulin di sini Alter Ego. Jelas dari angka 75 dan dari segi explosiveness. Mereka ingat mereka punya 2 duelist eksplosif. Mereka bisa masuk ke side cepat pakai jet, pakai race. Sementara tadi yang seperti kalian bahas, susah banget buat BWL masuk ke side karena cuma 1 orang yang bisa masuk saat set pakai si Famous punya race. Dan satu lagi poin yang pengen gue highlight yaitu again operatornya Natsloran, begitu dia dapat kill demi kill, ronde pasti bisa disecure sama Alter Ego. Dan ronde terakhir dia milih nggak make operator, dia malah ngeluarin pisau, malah rondenya dikasih ke BWL. Jadi tapi itu main di defending side ya, jelas nanti akan berbeda nanti di attacking side, atau mungkin bahkan di attacking side nanti Alter Ego bisa mengambil komposisinya BWL, di mana di BWL kan ada chamber, ada race yang disuruh masuk, chamber disuruh belakang. Mungkin nanti Jet disuruh main seperti itu. Mungkin nanti Jetnya disuruh main santai pakai operator, nungguin ada yang bandel dari BWL terus ditangkap pakai operator, sementara si Delby yang bakal dimanfaatkan oleh Alter Ego untuk maju. Dan enaknya Delby adalah
dia punya dua inisiator support. Ya, ada seorang Breach, ada seorang Sova. Wah, kemanapun itu bisa tuh diantar sama si Alter Ego. Jadi kalau ditanya siapa yang unggul, menurut gue masih di Alter Ego karena mereka punya komposisi attacking sekarang itu bagus banget. Tapi tidak menutup kemungkinan BWL. Ior masih nyala guys. Ior masih nyala plus dia chamber dan berarti defensive skill seorang chamber itu nggak boleh diremehin. Map control tadi kita udah sempat bahas, dia punya trap. 2, dia punya senjata dan dia punya teleport, rendezvous. Itu semuanya adalah untuk dia bermain secara baik di sisi defensive. Jadi very close match guys. Tapi tipis buat Alter Ego keunggulannya. Ya sekarang di attacking side kelihatan ya true nature dari Famous ini. Sebenarnya menurut gue sendiri ya, ini berdasarkan observasi yang selama ini kita lihat juga, mungkin dari 2021 juga, Famous ini jauh lebih nyaman kalau misalkan dia ditaruh di second frag, taruh di second entry, dia bisa gali informasi dulu, dia tahu musuh di mana. Nah ya karena kita tahu nih Famous itu ya punya sebutan sendiri lah, Famous God, di mana dia ini tuh kenceng, dia bisa menggunakan informasi yang udah pakem, terus dia langsung bisa make a play. Nah masalahnya adalah seperti yang udah kita katakan tadi, karena memang true nature dari Famous ini bukan entry frag ataupun single duelist, jadi tadi kerasa tuh beratnya meskipun mereka pakai 2 initiator ya, mereka pakai Sova dan juga pakai Flasher tadi Sky. Tapi ya ini masih 7-5 lah, masih bisa dibilang masih 50-50. Kalau misalkan Boy With Love mereka bisa menangin pistol itu udah jadi 7 sama. Jadi ini masih open ending banget tentunya. Ya ini ya walaupun gue setuju sama Andy, ini secara komposisi agent emang diunggulkan untuk Alter Ego, kayak mereka punya 2 duelist. Cuman kalau misalkan Ior nyala lagi dengan Headhunter-nya dan juga Tour de Force-nya, ya Alter Ego bisa aja kocar-kacir di second half. Cuman kita lihat aja karena segalanya akan ditentukan di sini. Thank you banget Andy atas analisisnya. Di second half kali ini kita akan mendapatkan jawaban guys. Siapakah yang akan menemani Onyx G nanti di Apex Challengers? Karena tentunya di sini antara BWL atau Alter Ego, mereka berdua sama-sama memiliki kesempatan yang sama besarnya juga, sama pantasnya untuk mewakili Indonesia. Dan so far Alter Ego lebih dekat menuju tiket tersebut. Tapi BWL 1 pistol round dan kesempatan mereka sama besarnya. JLB klasik di sini mencoba charge dan itu dia yang kita bilang dari tadi. Eksplosivitas yang dimiliki oleh Alter Ego, langsung 2 pemain dash in. Sloran is on fire. Double kill. Dan dalam sekejap, dalam 1 jentikan jari BWL tersisa 3 pemain. Spike udah di plan, U-Haul diisi 3 pemain. Dan langsung saja coba diusir pakai Pain Shells, tapi U-Haul nggak akan dilepas begitu aja. Adrian King tahu dari arah pocket ada 1 pemain. Sloran lagi 3 kill. Dan di sini Blitz harus melakukan clutch. 2 lawan 4 tersisa seorang Rosefy yang tidak akan bisa berkutik. 8-5 BWL. Kembali ditinggal oleh Alter Ego dengan performa yang luar biasa dari Natsloran. This guy is on fire. 16 kill sudah Bel untuk seorang Natsloran di role duelist. Dan susah sebenarnya bagi Boy With Love kalau misalkan mereka mau gambling kayak tadi. Karena tadi Boy With Love mereka gambling, mereka 3 di B dan cuma 2 yang nahan di A. Sedangkan dari Asteris dia nggak bisa nahan tadi explosiveness ataupun dari segi entry power yang dimiliki oleh Alter Ego. Dibawa sama Natsloran dan juga dibawa sama Delby. 8-5, semakin jauh gap angka antara Boy With Love dan juga Alter Ego. Dan semakin dekat Alter Ego menuju kemenangan dan juga menuju tiket. Tapi Rosefy bermain dari dalam hook di leading Natsloran dan berhasil mengambil frenzy. Tapi ada refrag yang langsung datang karena Delby memiliki entry power yang sama kuatnya. Julio akan langsung melakukan planting dan retake akan dilakukan oleh Boy With Love. 4 pemain datang dari arah attacker dan ini seperti keadaan yang berbalik. Adrian King mampu nge-chip up 1 pemain. Asteris harus tumbang begitu pula push. Langsung mendapatkan 2 kill dan tiba-tiba saja pemain-pemain dari Boy With Love langsung dibersihkan oleh Alter Ego. 9-5. Ronde yang cukup cepat. Bukan cukup cepat lagi sih, sangat cepat tadi ronde pertama dan juga ronde kedua tiba-tiba langsung berlalu. Gila, gaspol remblong. Gak ngerem sama sekali. Mereka benar-benar memanfaatkan susunan agent yang mereka miliki. 2 duelist eksplosif, Jet dan juga Raze yang langsung ya udah loncat-loncat aja udah. Gak ada respon, sulit banget.
mau buka gravity well tepat waktu juga sulit. Karena ini lu harus punya informasi dulu ini gravity well dibuka kapan. Tapi ketika 2 pemain langsung loncat, kalau 1 oke lah, yang lain mungkin masih bisa ketahan. Tapi masalahnya ini 2. Dan di side pun ya jadi 2 lawan 1 karena ada Jet sama Rex yang loncat. Di sini kalau kita lihat, lu lihat tuh. Dikejar pakai Judge, bahkan mampu mendapatkan 1 kill dan bahkan 2 kill untuk Natsuran dengan Judge-nya. Menggebuk Ior yang ada dari arah U-Hall berdua dengan Asteris. Gak berkutik sama sekali. Dan tiba-tiba aja lagi 3 pemain. Ini udah berapa ronde jalan kayak cuma 30 detik dan Famous, wah ada aftershock. U-Hall-nya benar-benar di shutdown tapi Famous sama Flinch masih mendapatkan 2 kill. Tiba-tiba Rosaway juga mampu mendapatkan kill dengan shotgun. 2 lawan 3 sekarang dan bahkan menjadi 1 lawan 3 retake akan coba dilakukan oleh BWL dan kelihatannya bisa berhasil. Tapi masih ada Kus mampu mendapatkan 1 kill lagi. Namun timing dari seorang Kus, Rosaway panggil Jurgen Klopp mampu memenangkan 1 angka untuk BWL dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Wow, what a round. Gila itu plot twistnya banyak banget sih di Iya, ronde ini. itu plot twistnya gak logis sumpah. U-Hall-nya, aduh. Ini siapa yang ngedirect ronde ini? M. Night Shyamalan ini. Lihat kayak itu udah eksplosif. Wah udah kayak wah alter ego nih. Wah BWL nih. Ini kayaknya alter ego deh. Oh ini BWL nih. Apa ini Le? Waduh. Itu gila banget sih. Itu U-Hall-nya berdarah banget. Apapun yang bisa dilempar tadi pastinya. Mau aftershock ya, mau pain shells ya, mau semuanya dilempar. Tapi kita harus segera move on dari ronde yang ke-15. Karena ronde ke-16 akan segera dimulai. Boy with Love. Mereka berhasil memenangkan ronde wajib mereka. Tapi tentunya dengan bersusah payah Bagil. Kepalanya ikut turun tadi karena ada beberapa Blade-Storm yang dikeluarkan oleh Natsuran. Sayangnya semua Blade-Storm-nya miss. Ada sebuah Trailblazers yang dikeluarkan untuk menggali informasi demi informasi. Dan karena eksklusif yang dimiliki oleh Alter Ego langsung dibaca kali Famous mampu mendapatkan kill, tapi lihat Julio dan juga Adrian King langsung melakukan reflect dan Adrian King acting as a third duelist berhasil mengambil flinch 2 melawan 3 sekarang, tapi 2 pemain dari Alter Ego sudah tertekan low HP, tapi Rusufy harus menelan shock dart dalam-dalam sehingga retake sekarang kembali harus dilakukan oleh Boy with Love dari 2 arah yang berbeda, defender spawn dan juga dari arah elbow Julio. Coba untuk membaca informasi demi informasi, berhasil nge-chip off Asteris dan posisi dari Rosofy sudah benar-benar terbaca dari arah elbow melawan 3 pemain dari Alter Ego yang sangat disiplin. Ya, ini udah 10 peluru. Dia nggak bisa ngapa-ngapain Bel. 10-6 Alter Ego menambah 1 angka lagi. Gila, ini udah tadi first half-nya berapa sih? Gua aja sampai 75, tiba-tiba 10-6. Itu semua terjadi dalam rentang waktu 5 menit. Kayaknya kurang malah. Secepat itu Alter Ego main guys. Ini udah kayak eksekusi ala matchmaking kayak go B, go A, go B, go A. Udah begitu-begitu aja. Karena eksplosivitas mereka bener-bener cepet banget. Nggak ada waktu bagi BWL untuk ngerespon. Ini mau nggak mau. Antara BWL langsung fight di depan, lawan kembali dengan agresivitas, atau mereka main jauh sekalian, main full on retake. Karena ini udah nggak bisa dibendung sih. 1 flasher dan 2 duelist, too much untuk BWL yang kayaknya sulit banget lu lihat tuh. Lari nggak pakai shift sumpah. Gas, langsung TP lagi, lo ya. Lu lihat tuh lagi rotate aja langsung. Mereka ke. Di rolling Thunder Jack. Gak dikasih space sama sekali. Ada showstopper, Natsuran mampu mendapatkan 1 kill. Hunter Fury dari Rosofy. Mampukah connect kill ke sini? 4 lawan 5 sekarang. Dan connect ke Adrian King membuat pertandingan menjadi 4 lawan 4. Positif di sini Natsuran mampu mendapatkan 1. Sekarang menjadi 3 lawan 4. Spike akan mampu di-plan. Delvin juga mampu mendapatkan 1 kill. Natsuran triple kill ganti ke arah klasik. 1 main dari arah U-Hall. Tersisa Rosofy langsung benar-benar diobok-obok. BWL gak dikasih ampun. Gila. Itu eksekusi sih nggak main-main loh dari Alter Ego. Itu semuanya 5-5-nya tipi-tipi semua. Nggak ada lah yang ditinggal-tinggalin. Nggak ada yang jadi flank. Ini apa sih? Ini gue ngelihatnya tuh Tarkam banget sumpah. Tapi menang. Tawuran Asli. Ini Tarkam cuy. Tabrak aja udah kayak. Kemana guys? Sonong boy. Kemana guys? B. Gas. Kemana guys? A. Gas. Oke. Kayak gak ada kesulitan sama sekali untuk Alter Ego. Yap, dan ini adalah ronde di mana Boy with Love. Tentunya mereka akan menggunakan senjata yang sama unggulnya dan bermain secara default terlebih dahulu.
Kali ini mereka pakai shift untuk mengambil dari arah long. Natsloran yang akan nge-clear angle demi angle. Dibantu dengan Kush. Drone dibuka tapi langsung dihancurkan Natsloran. Sudah mengambil angle yang cukup agresif, flinch juga sudah siap kali ini dengan flash di tangan dan Natsloran mampu mendapatkan kill sebelum akhirnya di refrag. Penshows akan dibuka membubarkan, tapi Ion dari arah dalam side mampu mendapatkan triple kill, tapi DLB tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk menumbangkan Ion. Begitu pula flinch membuat pertandingan kembali imbang 2 melawan 2. Famous akan membuka bombot digabungkan dengan Penshows, tapi ada sebuah showstopper dan Famous berhasil menumbangkan DLB dengan Penshows, membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2 dari Boy With Love. Akan melakukan retake ke arah side B di mana posisi dari Julio Leo sangat jauh berada dari arah Bilong. Bermain dengan tag team kali ini. Julio Leo juga akan menunggu timing, masih ada 1 star yang bisa dimainkan. The Famous akan melakukan diffuse, Gravity Well akan nge-cancel diffuse tersebut, tapi ada Nebula yang menutupi pandangan dari Julio Leo, akan melakukan through the smoke, mampu mendapatkan 1 kill belum di hold. Harus melakukan reload kali ini dan mampu untuk mendapatkan yang kedua. Match point bagi Alter Ego. Clutch untuk Julio Leo 12-6. Alter Ego hanya membutuhkan 1 angka lagi menuju Asia Pasifik. Oh my god. Gila ini Ior udah step up bro. Apalagi yang lu expect dari BWL? Itu udah step up 1v2. Julio Leo pure dengan utility, mainin Gravity Well, mainin smoke. Ngebuang waktu sebanyak mungkin, time out. Sumpah ini time out bukan technical, feeling gue mereka agak gemeteran sih. Ini kayak waduh. Andy, ini apa yang terjadi Andy? Tiba-tiba saja 12-6. Sumpah ini gue kayak ngeliat ini AE kalau misalkan logonya diganti sama namanya diganti Boom tahun 2021, gue percaya sumpah. Larinya mainnya cuma lari-lari tabrak menang. Ya, I mean mereka ngerti kan, mereka punya komposisi, kekuatan dari komposisi tersebut dan mereka manfaatin dengan sangat baik. Buset, gak ada takut-takutnya sama sekali. Dan gua rasa lu bener sih, ini time out beneran cuma selebrasi guys. Kita cuma 1 round lagi, apa guys? Ini kita masih punya 6 round buat main-main loh. Kalian mau main-main dulu gak? Kita throw dulu gak sih? Dengan classic move mereka Alter E throw. Which harusnya enggak ya, ini terlalu gede stake yang dipertaruhkan. Jadi gua rasa sih enggak. 12-6 ini ujian berat banget untuk BWL, dan BWL honestly gue nggak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan selain mereka staking atau gambling, karena AE kalau udah masuk jebol. Iya, ini do or die moment. Bayangin 6 ronde berturut-turut yang harus dimenangkan oleh BWL. Thank you banget Andy atas analisis singkatnya. Tapi pada ronde ke-19 kali ini kita bisa saja mendapatkan jawaban. Siapakah satu tim yang akan mengamankan slot ke Apex? Apakah Alter Ego atau justru BWL akan melakukan comeback yang sama indahnya seperti Alter Ego di map pertama? Natsloran dengan vandalnya mencoba sweeping. Kita lihat tempo berubah kali ini, bermain dengan lebih lambat. Walaupun gue yakin ketika sudah dapat space-nya, ini udah tinggal nunggu waktu, langsung dash in tentunya Natsloran. Satu pemain ada dari arah shower yaitu Ior, dan U-Hall bakal dikosongin dan benar aja akan bermain dengan jarak yang lebih jauh. Asteris mampu mendapatkan Natsloran. 4 lawan 5 di sini DLB. Ior double kill dengan Tour de Force-nya. Tiba-tiba saja tersisa Julio Leo. Ayak naon? Apa yang terjadi tadi? What? Hey, kasihan kita ini caster nggak ngelihat apa-apa, tahu-tahu Julio Leo tersisa. Dan what? Itu satu detik Bel. 4 orang mati. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Dan tadi kita lihat BWL udah ngubah ya. Mereka seperti yang tadi gue sempat bahas, ini antara mereka fight langsung di depan muka, diagresifin balik, atau mereka tarik jauh ke belakang. Dan kali ini mereka coba main jauh ke belakang, ya udah manfaatin agresivitas itu dari Alter Ego yang cenderung bisa dibilang agak kebaca sih. Yap. Masa iya sih Boy With Love bisa iya melakukan comeback? Karena tadi Alter Ego udah ngelakuin sih Son 2-10 jadi 14-12. Jadi gak ada yang gak mungkin tentunya. Apalagi ngeliat Boy With Love, mereka punya 2 ultimate yang aktif yang bisa aja mereka gunakan untuk menahan gempuran maju atau mungkin melakukan full retake kali ini ke arah Alter Ego. Ada orb yang sudah dikontrol tadi dan akan di-feed kali ini orbnya. Hunter's Fury langsung dibuka oleh Alter Ego dan Natsloran langsung membuka kill ke arah Asteris, dan itu artinya tidak ada Cosmic Divide yang bisa digunakan, dan tiba-tiba saja side A kali ini yang bakal di-hit. Tapi Ior mampu mendapatkan 2 kill, tapi Delby dan juga Kush akan membalaskan keadaan membuat pertandingan jadi 2 melawan 2. Oh my god, another plot
twist guys. Is this real? Masa iya Bel? 12-8 kalau masalahnya kalau ini terjadi, AE pun masih punya uang untuk buy. Kita lihat dari Famous. Akan mencoba bergerak ke arah defender spawn. Harus menempel di sini Famous, apakah mampu memenangkan dua? Ada Julio Leo dan Julio Leo yang akan nge-secure kill tersebut. It's up to Flinch now. 2v1 situation. Julio Leo langsung mundur, bermain berdua, menjaga elbow. This is almost impossible, tapi Flinch! Oh my god, even the impossible is possible for this guy! What? Are you kidding me? That is illegal, that is unreal! What? Flinch! He doesn't even flinch! Time out dong. Caster my boleh God. time out gak sih? Pemain boleh time out? Boleh dong Caster time out. Hey, Pak Bayu. Time out dong, boleh dong napas dikit. Asli, gua kira gamenya udah kelar di situ dan. Oh, dikasih time out. Oh, terima kasih Pak Bayu. Wah, thank you Boy banget. Thank you banget, kacau, thank you banget. Ior, ayo napas yuk. Nah, sambil kita Aduh. napas, Di, take over Di, thank you. Ya, take over ya. Sini biar gue yang napas dulu guys ya. Ini masih ada 4 round yang gue yakin bakal terjadi lagi hal-hal seperti itu, karena balik lagi there's no other way untuk BWL selain untuk tadi kita bilang stacking, atau mereka tarik mundur terus retake bareng, atau clutch gila kayak yang barusan di pull off sama si Flinch. Dan again, step up individu lagi yang akan kita lihat dari BWL. Flinch udah jelas tidak ada lagi yang meragukan most improved player bagi gua selama 2021, dan dia yang membiarkan BWL masih hidup di sini di match melawan Alter Ego dan menunda kemenangan Alter Ego untuk bisa masuk ke Epic Playoffs. But again, kita lihat ekonomi, duitnya emang masih ada. Tapi mereka kalau misalnya bisa ini udah ronde terakhir sih. Mereka udah nggak ada lagi insentif untuk saving. Mereka harus full buy. Dan menurut gua PWL masih bisa stay in the game. Apalagi kita lihat sekarang ada operator dari Asteris. This is gonna be fun guys. Have fun. Yeah. Thank you banget Andy. Have fun. We certainly do have fun sih. Have fun sih. Ini roller Have fun coaster sih. Ini Roller coaster banget, asli. Dan lu bayangin Bel, kalau BWL menang di sini, itu Alter Ego nggak bisa buy di ronde selanjutnya. Iya. Berarti bisa 10-12 dan Ini udah ada plot nih di otaknya Wilson. Udah jadi skripnya udah gue sutradara. tulis nih. Skripnya udah gue tulis nih, udah gue kasih nih. Ini udah tinggal dijalanin nih ya adik-adik, tolong jangan aneh-aneh. Nah, kita lihat aja nih siapa yang bakal went rogue ya. Asteris. Oh my god, connect. Kita tahu Asteris ini sebelumnya, di game sebelumnya dia selalu main operator. Dan bahkan di awal BWL mampu bermain dengan operator jet dan bahkan double kill untuk Asteris. Oh wow. Is this real? Is this really happening? 3 lawan 5 dan bahkan triple kill untuk Asteris. No way. No way. Adrian King dan Julio Leo juga dalam otak mereka. No way. Wah, ini sih. Ini gawat sih. Adrian King akan mencoba untuk dia bisa untuk mencuri angka dari sini, tapi Finch tidak bergeming Asteris dengan operatornya dari arah Kabi. Semua orang udah tahu di sini ada Asteris, tapi entah kenapa Julio Leo masih menaruh star untuk mengusir dia dan Rosofy dengan mudah mampu menemukan Julio Leo. Asteris ada di posisi mati loh itu Bel. Kalau ditaruh star di Nova, di Gravity Well abis sudah. Tapi semua justru maju satu-satu, pick sendiri-sendiri dan 12-9. So far mereka masih ngikutin script di sini. Apakah adik-adik siapa di sini yang percaya bakal overtime? Ketik 1 adik-adik. 1. Saya mau overtime karena ini jujur nih seru Oh banget my Son. Ini God. bener-bener nggak bisa kebaca. Dan gue penasaran apakah kita bakal ngelihat kejadian yang mirip-mirip kayak Onyx lawan Boom. Karena ini jujur gue udah mulai bisa ngebelieve nih. Boy with Love bisa aja ngebawa pertandingan ini ke overtime. Karena lihat ekonomi dari Alter Ego tentunya sekarang mereka nggak ada keunggulan. Natsuran memang menggunakan Blade Storm dan akan melakukan pick dan mampu mendapatkan kepala dari Famous. Dan langsung Slonong Boy kali ini, tapi masih ada Flinch dari jarak yang cukup dekat. Langsung mengambil Ior ternyata dari arah Kabi yang mampu mendapatkan Natsuran dan juga ada akan langsung nge-swing. Dan lihat itu, pembantaian massal dilakukan oleh Boy with Love, tapi masih ada Gush, the Wonder Cat, the Wonder Boy melawan 2 pemain dari Boy with Love.
yang akan melakukan respect di posisi kali ini. Wah ini ngeri sih, terlalu ngeri. Kita lihat Ior narik terlalu jauh ya, karena dia nggak tahu ini sebenarnya Kus bisa kemana aja. Tapi dia udah nahan angle yang bagus banget sebenarnya Ior. Kus bakal nge-swing, oh nggak ke spot. Ior udah tahu posisi dari seorang Kus. Ior nggak boleh blunder di sini. Dan bakal ngepik tipis aja, Kus bakal mundur. Dan Ior udah tahu informasi posisi dari seorang Kus kalau dia bakal ke elbow. Kus sudah berhasil masuk ke dalam side, bakal di plan. Oh my god, Kus bakal plan di gravity well, digangguin. Oh Ior miss the shot. Dan ada recon. Dan di sini 1v1 situation dari seorang Ior. McGregor once again saves the day. 12-10. 12-10. Wah, gila. Itu tadi make up play dari Ior dan juga Flinch yang nembusin smoke pakai guiding light, dapetin kill penting. Oh my god, ini this is it. This is it. Lu lihat ekonomi dari Alter Ego. Miskin. This is it. Ini kalah di sini, kemungkinan besar BWL bakal bawa kita ke overtime. This is it. Ior punya ultimate, Famous punya ultimate, Rosevai juga punya ultimate. This is real. This is real, guys. Oh my god. Tapi ini Delby dia 1 kill sama Adrian King 1 kill. Mereka bakal punya ultimate juga. Ini bakal Tarkam sih. Ini ronde Tarkam sih. Ini ronde Tarkam do or die untuk BWL dan juga untuk Alter Ego tentunya. Nats Loran akan membuka angle agresif dari arah shower. Dan tentu saja mereka butuh orb tersebut. Langsung di fit tadi orbnya ke Kush. Tinggal 1 kill lagi menuju Hunter's Fury. Dan kali ini approach-nya cukup lambat. Side A yang akan mereka hit di mana? Delby melakukan jumping spot terlalu besar. Tapi dia akan terhukum oleh Adrian King. Buat pertandingan jadi 4 melawan 4. Dan rolling tunnel bakal dibuka. Tapi Rosevai akan mendelay dengan Hunter's Fury. Tapi Cosmic Divide akan dibuka. Dan Nasloran dia sudah mengambil angle yang cukup agresif. Tapi akan terspot ternyata tidak. Bombotnya salah. Oh, pada akhirnya connect. Nasloran udah ketahuan mau nggak mau harus mundur. Ada Seekers dibuka di sini dari seorang Flinch. Memukul mundur Nasloran sampai ke arah short 4 lawan 4 sekarang. Kita lihat Famous dengan showstoppernya masuk dari arah U-Hall. Mencoba mencari mangsa di sini. Pemain dari Alter Ego kocar kacir dari post plane-nya. Dan Famous connect dengan showstopper. 3 lawan 4. Kus tidak punya Hunter's Fury. Dan Spike akan coba di-defuse. Famous menahan. Mampu connect headshot. Dan bahkan sekarang tersisa seorang Julio yang gue yakin gak bisa ngapa-ngapain. Spike akan mampu di-defuse. Namun Julio dari arah short akan tumbang juga pada akhirnya. Dari tangan seorang Famous. 12-11. Oh my god. This is real. This is really happening, guys. Oh my god. What is this? Oh my god. Oh my god, bro. Bruh. Itu gua kira udah end game banget. Udah berapa kali harusnya end game ini, tapi tiba-tiba aja BWL dengan magicnya dapetin kill demi kill. Dan sekarang force buy dari Alter Ego. Kita lihat ekonomi mereka masih bisa memungkinkan mereka buy rival. Utility masih cenderung lengkap. Nah ini. Oh my god. Wah ini bakal jadi war terpecah si Ior. Udah beli operator Beldron. Bakal coba di TB-in terkena. Fault line bakal langsung rendezvous. Langsung showstopper di sini dari Delby. Apakah mampu connect arah Asteris? Tidak connect. Kena half tapi langsung ada Hunter's Fury follow up. Bahkan satu pemain lagi kena tag. This is bad for Boy With Love. 4 lawan 5 sekarang. Kita lihat di sini dari arah U-Hall. Oh, udah nggak banyak ultimate yang bisa mereka pakai. Ini butuh keberuntungan. Dan Ior miss the shot. Kita lihat utility dari Alter Ego juga nggak begitu banyak. Star udah diletakkan secara taktikal oleh Alter Ego. Ior nge-walk di sini. Oh my god, Rosevai dan Ior masih mendapatkan 1 kill. Namun Kuspik 3 lawan 3 sekarang. Kita lihat di sini fault line dari seorang Adrian King. Bisa! Flinch! Oh my god. Tidak hanya dia mengamankan breakpoint, tapi dia juga mengamankan angka menuju overtime. Oh my god! Oh my god. This is unreal! No freaking way! Wah, gue bisa gila sih. Gue bisa gila sih sama series ini. Gue gak masalah deh sampai jam 12. Bisa gila. Wah, ini Ini sih main course terhebat sih. Main course terhebat. Gue kasihan sama Boom sama Bigetron. Pasti kayak gimana match kita bisa lebih seru dari match ini, guys. Gimana sih? Tapi ini gila banget. Ini gila banget. Itu Flix. Gue udah mulai percaya ketika gue ngelihat dia berani banget. Tampan dan pemberani. Dia nge-flash maju. Tapi gue gak nyangkanya dia bisa dapetin 3 kill. Secara cuma-cuma. Dan sekarang it's all up to them. 12 sama. Match point akan menentukan tentunya antara kedua tim ini. Nasloran
kembali bermain sebagai defender bersama juga dengan kawan-kawan alter ego yang lain. Bermain secara agresif kali ini di mana dari Boy With Love. Mereka akan menggempur ke arah side B kali ini dengan full power flash. Akan langsung nge-flash. Ior mengendap-endap dari arah Huka. Dan nampaknya elbow yang akan diambil kendalinya. Posisi dari Kush sudah ketahuan di flash akan dikeluarkan. Ior mampu mendapatkan begitu pula Famous ke arah Kush. 3 melawan 5 sekarang, tapi masih ada Dirking dari arah backside. Dan begitu pula Naslora, tapi Asteris akan menyamakan kedudukan pemain menjadi 2 melawan 2. Dan planting akan dilakukan sehingga retake harus dilakukan oleh alter ego dengan posisi mereka semua sudah terbaca. Nebula sudah dibuka untuk menutup dari arah Huka. Nasloran mau tidak mau dia harus make a play di posisi ini. Dan Asteris dari arah kami mampu mendapatkan kill, menyisakan Julio seorang diri melawan 2 pemain yang berbeda. Dia memang mampu mendapatkan 1 kill, tapi dia sudah tertackle low HP dan Asteris akan mempersembahkan match point bagi Boy With Love. 13-12 dan keadaan berbalik. Plot twist kembali terjadi kali ini. Boy With Love yang menyutradainya. Gila sih. Beautiful. Beautiful. Oh my god. Tactical timeout. Tactical timeout. I cannot. Andy. Guys, tangan gue dingin guys. Sumpah sama. Sumpah ini sekujur tubuh gue dingin di. Asli Bro. gak bohong gue. Coba asli gue nggak ngerti ini. Tadi saya bercanda guys, 12-6 kita nge-throw tuh bercanda. Tapi ternyata ya emang ucapan adalah doa. Jadi AE saya mohon maaf dari dalam hati saya yang terdalam. Tapi bukan berarti ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab kalian. Alter ego harus memikir keras sekarang. Time out terakhir yang mereka gunakan sekarang harus dipakai baik-baik sekali. Mau kemana? Kalau enggak, mereka pasti akan mati lagi di terkaman Ior dan juga Asteris. Thank you banget Andy atas analisis singkatnya. Tarik nafas yang dalam teman-teman yang ada di rumah, karena jelas kalian akan membutuhkan nafas itu, karena nampaknya ronde yang satu ini akan menjadi ronde yang breathtaking. Kita lihat 13-12, satu ronde lagi menuju epic untuk BWL. Setelah comeback yang luar biasa, Natsloran akan mencoba untuk bermain dengan tempo yang sama kali ini ke arah side A. Drone udah dibuka dan Ior mampu mencuri angka pertama, langsung lari tunggang langgang ke arah side A. Kita lihat bagaimana BWL langsung menarik mundur. Pemain-pemain mereka tidak ingin fight di dalam side, main full on retake. Kita lihat di sini Spike akan coba di-plan oleh Julio. Natsloran mencoba untuk clear side. Oh, ada Nova Pulse di sini. Ior swing, Famous mampu mendapatkan 1 kill. Famous bahkan mampu mendapatkan double kill. 2 lawan 5 sekarang. The dream is on. Kus mampu mendapatkan 1 kill, tapi Julio juga sama. Famous mampu mendapatkan 1 kill lagi. 1 lawan 3 dan Famous menutup pertandingan dengan showstopper. 12-14. BWL goes to epic. Untuk pertama kalinya Flinch, Famous dan juga Rozovai akan mewakili Indonesia di Epic. Dan juga untuk kedua kalinya Ior dan Asteris akan kembali membawa nama Indonesia di Epic setelah sebelumnya membela